Cara produksi tahu kopong atau tahu pong. Penyebab tahu bantat atau tidak mengembang ketika digoreng dan menjadi keriput setelah dingin. Ada kalanya menggoreng tahu hasilnya bagus, yaitu dapat mengembang dengan sempurna. Sering juga menggoreng tahu, tahunya bantat dan keriput setelah dingin. Kulitnya menjadi keras, bukannya kenyal. Inilah kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan berulang oleh pembuat tahu saat produksi. 1. Merendam kacang kedelai terlalu lama. Membiarkan terlalu lama bubur kedelai masuk ke tahap perebusan. Kemudian, masalah pengapian. Yang keempat, masalah pencukaan. Kemudian yang kelima, masalah pengepresan. Oke, sebelum kita bahas secara rinci satu persatu, tidak ada salahnya untuk menyematkan membangun channel ini dengan subscribe, like, dan komen. Oke, mari kita bahas. Yang pertama, merendam kedelai terlalu lama. Bila produksi dalam skala kecil, 2-3 rebusan belum menjadi kendala. Akan tetapi, bila jumlah rebusan dengan skala besar atau banyak, diperlukan penanganan tersendiri. Waktu perendaman kedelai sangat perlu diperhatikan. Harus ada tenggang waktu antara rebusan satu dan lainnya. Hal ini dilakukan untuk mencegah terlalu lamanya proses perendaman kacang kedelai. Hal ini berakibat pada tahu hasil produksi, yaitu tahu tidak mengembang ketika digoreng. Bahkan lebih buruknya lagi, tahu akan menjadi keriput setelah dingin dan kulit tahu menjadi keras. Padahal kita inginkan kulit tahu yang kenyal dan tidak gampang robek ketika diberi isian. Bagi pembuat tahu isi tentunya. Untuk mendapatkan hasil yang baik, usahakan kacang kedelai direndam kurang lebih 4-5 jam. Bila terlalu cepat atau sebentar merendamnya, sari kedelai tidak maksimal keluar. Sebaliknya, jika terlalu lama merendam, sari kedelai akan susah larut karena bercampur dengan lendir rendaman hasil kimiawi perendaman. Solusinya yaitu kedelai dicuci sampai bersih sebelum masuk tahap penggilingan. Namun cara ini tidak menjamin tahu akan mengembang saat digoreng. Jadi lebih baik dipercepat perendamannya daripada lambat. Memang sari kedelai jadi sedikit dan menghasilkan ketebalan tahu yang kurang maksimal. Akan tetapi tahu akan mengembang saat digoreng. Cuci sampai bersih rendaman kedelai supaya tahu yang dihasilkan menjadi putih cerah dan bersih. Beberapa kasus kedelai yang tidak dibersihkan sebelum digiling menghasilkan tahu yang pucat, agak kusam, walau yang digunakan adalah dengan air jernih. Pastikan kacang kedelai benar-benar telah mengembang sempurna, ditandai dengan tidak ada lagi bercak biji kacang yang keriput. Dan ketika kacang dibelah, tidak ada lagi warna hitam kusam atau bercak kusam di tengah-tengah biji kedelai, atau bila bijinya kita belah itu putih, tidak ada lagi di tengah-tengahnya itu pucat kusam. Kesalahan yang sering dilakukan adalah membiarkan terlalu lama bubur kedelai mengantri untuk direbus. Sebaiknya kacang kedelai yang telah digiling langsung masuk ke tahap perebusan. Hal ini dilakukan untuk menghindari bubur kedelai mengembang di ember, sehingga sari kedelai menyatu kembali dengan ampasnya saat perebusan. Bubur kedelai tidak sempurna mengembang atau mumbul, dan saat diperas sari kedelai sulit terpisah dengan ampasnya, sehingga menghasilkan susu kedelai sedikit. Ini bisa jadi disebabkan oleh zat asam dari hasil rendaman. Dari itu, sebaiknya kacang kedelai yang siap digiling terlebih dahulu dicuci sampai bersih, sampai beberapa ari kulit kedelai terkelupas. Penggilingan sebaiknya dilakukan setelah air rebusan sudah hampir mendidih, sehingga saat sudah selesai penggilingan, air rebusan sudah betul-betul mendidih sempurna. Jangan masukkan bubur kedelai ke dalam air rebusan yang masih belum mendidih. Itu akan menyebabkan
menyebabkan adonan atau rebusan mengerak sehingga menimbulkan bau sangit pada tahunya. Oke, kita lanjut yang ketiga, yaitu mengenai pengapian. Yang tidak kalah penting dalam pembuatan tahu kopong adalah api. Api harus nyala sempurna dan terus-menerus sampai bubur kedelai matang. Kematangan bubur kedelai ditandai dengan warna yang semakin menguning dan aroma yang harum. Bila kita aduk, maka air kedelai atau susu kedelai akan tampak. Atau ketika busa godogan kita singkap, maka air tahu kedelai akan segera kelihatan dan akan segera tertutup kembali oleh busa-busa rebusan. Dengan pengapian kecil bukan berarti bubur kedelai tidak bisa matang. Bisa matang dengan waktu lama dan hasil tahunya akan bantat. Dengan api maksimal biasanya cukup 3 kali mendidih atau 3 kali meluap. Biasanya bubur kedelai sudah cukup matang. Nah, bagi para suhu mengukur tingkat kematangan yaitu dengan feeling. Nah, dengan feeling aja dia sudah paham mana bubur kedelai yang sudah matang dan mana yang belum. Penyebab api tidak stabil karena kayu kurang kering sehingga banyak asap yang keluar. Bisa juga karena tungku terlalu rendah atau jarak dasar katel dengan api terlalu dekat sehingga panas api melebar. Bukannya cepat matang, malah adonan akan mengerak dan gosong, terutama dengan tungku yang terlalu dijejali dengan kayu. Api jadi kurang maksimal. Ini khusus untuk produksi tahu dengan tidak menggunakan metode uap. Kita lanjut yang keempat, yaitu mengenai pencukaan. Takaran cuka dalam tiap pabrik atau bahkan tiap orang berbeda-beda takarannya, tergantung jumlah sari kedelai yang akan kita cukai. Untuk perbandingan, 1 kilo kedelai menggunakan 3 liter cuka atau kurang lebih 3 gayung. Bila tungku rebusan kalian misalkan 10 kilo kacang, maka kurang lebih 30 liter cuka atau kurang lebih 6 ember 5 literan. Dan itu tidak saklek segitu. Beberapa yang sudah mahir menggunakan filling juga atau bahkan menggunakan campuran cuka hangat dan dingin. Kebiasaan salah yang sering dilakukan adalah mencukai terlalu cepat karena kejar target. Langsung masukkan 10 ember, 8 ember sehingga nanti hasil tahunya kecut, bray. Oke, kita lanjut yang kelima. Masih ada orangnya nggak nih? Oke, yang terakhir adalah mengenai pengepresan. Setelah air cuka hasil pemisahan antara sari kedelai dan air, maka kita dapatkan bubur tahu atau kembang tahu yang masih menggumpal, yang akan kita pindahkan ke dalam cetakan. Pemindahan ini mengakibatkan kembang tahu yang sudah menggumpal akan terurai kembali. Dalam hal ini, yang kita butuhkan adalah daya tekan agar kembang tahu dapat padat kembali. Proses pemadatan ini atau pengepresan ini kurang lebih selama 30 menit. Kesalahan yang sering dilakukan adalah memadatkan kembang tahu dengan beban yang terlalu berat, sehingga prosesnya menjadi cepat. Padahal kebiasaan ini tidak bagus pada tahu itu sendiri. Tahu akan bantat dan tipis tentunya. Idealnya bubur tahu yang telah terurai memerlukan waktu untuk kembali merekatkan bagian-bagiannya dengan perlahan dan tentu dengan beban yang tidak terlalu berat. Kurang lebih 5 kilo untuk memberikan beban. Sehingga memberikan kesempatan waktu untuk membentuk pori-pori tahu dengan bantuan panas yang tersisa serta penekanan yang lambat tapi pasti atau tidak miring ke kanan dan ke kiri sehingga tahu yang dihasilkan bertekstur kenyal atau tidak kaku atau keras. Kebiasaan memberi beban terlalu berat akan mengakibatkan tidak stabilnya dudukan cetakan sehingga terkadang pengepresan akan miring ke kiri dan ke kanan. Nah, ini mengakibatkan tekstur tahu yang tidak mulus sehingga menimbulkan pori-pori.
Nah, pori-pori yang tidak mulus ini menyebabkan tahu tidak ngembang saat digoreng. Masih banyak yang harus kita bahas mengenai produksi tahu ini, akan kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis.